Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiding Sibe, jurusan Agribisnis semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sedan Lapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi untuk yang pertama, manajemen pemasaran, yang kedua, budaya perusahaan, yang ketiga, manajemen keuangan. Untuk yang pertama yang saya jelaskan adalah manajemen pemasaran. Pemasaran secara definisi adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia, sosial atau proses sosial dan manajerial dari konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual. Kegiatan pemasaran adalah harus memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan konsumen, kompetisi, produk, aspek demokratis, dan pelaku penjual atau pengguna juga harus didukung oleh beberapa faktor seperti aliran komunikasi, arus barang dan jasa, perputaran uang, dan arus informasi. Adapun definisi produk atau barang dibagi menjadi dua tipe berdasarkan penggunaannya, yaitu untuk yang pertama, klasifikasi barang atau produk konsumen. Yang kedua, klasifikasi barang produk industri. Kemampuan perusahaan dapat menentukan kekuatan, memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan pasar, menganalisis pesaing dengan baik, melakukan evolusi dan revolusi teknologi, dan terakhir, memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, materi yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan landasan dari kinerja suatu perusahaan, namun landasan atau fondasi itu tidak ada artinya apabila tidak ada bangunan di atasnya. Bangunan itu adalah strategi perusahaan. Jadi, budaya perusahaan yang kuat akan memberikan kontribusi yang optimal apabila di atasnya terdapat strategi usaha yang baik. Syarat keberhasilan implementasi budaya perusahaan adalah komitmen yang sungguh-sungguh dari top manajemen. Apabila pimpinan puncak tidak meyakini budaya perusahaan yang dirumuskan, pasti budaya perusahaan tidak akan jalan. Sebaliknya, jika pimpinan puncak memiliki komitmen, dapat dipastikan budaya akan berjalan. Alasan utama tidak boleh mengabaikan budaya informal dalam pembentukan budaya formal adalah karena dalam pelaksanaan budaya perusahaan nanti pasti akan menyebabkan konflik, terutama konflik kepentingan. Konflik yang terbesar adalah antara manajemen dengan operasional. Baik, materi yang terakhir, manajemen keuangan. Menurut para ahli ekonomi, yaitu J.F. Bradley, manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditunjukkan untuk penggunaan model secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Beberapa definisi manajemen keuangan. Untuk yang pertama, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan. Yang kedua, manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi yang pertama, keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian divisi suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penggaraan, pemeriksaan, pengelola, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Adapun fungsi manajemen keuangan, perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Penganggaran keuangan yaitu tindak lanjut untuk perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran, pemasukan, pengelolaan keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Pencarian keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Pengendalian keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pemeriksaan keuangan yaitu melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpanan.